rupiah shopping. Nah, yang tadi di 1 juta rupiah teman-teman tidak dapat uang shopping, di angka 2 juta rupiah teman-teman bisa shopping dengan nilai 150.000 rupiah. Kok kenapa 1 juta kok nggak ada shopping? Karena aku juga kan pengen shopping gitu. Jadi kalian harus ingat ya, harus ingat dengan penghasilan 1 juta rupiah. Kalian tidak bisa memaksa untuk lebih dari penghasilan teman-teman seperti itu. Jadi untuk angka 1 juta rupiah untuk shopping bisa mencuri-curi lah, mencuri-curi apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi untuk video kali ini aku mau bikin konten, mau sharing aja sebenarnya. Mau sharing, mau berbagi tentang penghasilan. Jadi sebelumnya aku pernah buat video penghasilan 3 jutaan bisa bagi orang tua, seperti itu. Jadi dalam video itu ada beberapa komen, termasuk salah satunya teman aku, dan dia komen kalau gaji 1 juta gimana gitu, apakah sama dengan yang 3 jutaan gitu. Mungkin dia maksud adalah mengatur gaji 1 juta apakah sama dengan yang 3 juta, seperti itu. Terus juga ada yang komen kosan gitu, kosan gimana gitu, padahal gaji aku juga segitu gitu, itu gimana cara ngaturnya. Mungkin maksud teman yang komen ini seperti itu. Nah, di video kali ini aku akan buat 3 jenis penghasilan, tapi aku nggak akan saran untuk kosan sih, karena aku akan buat video yang untuk kosan gimana itu di video yang berbeda. Oke, kita langsung aja. Mungkin aku sambil melihat catatan yang sudah aku buat rinciannya seperti apa. Dan yang pertama yaitu aku akan membagi 3. Tadi aku bilang ada 1 juta, 2 juta, dan 3 juta, seperti itu. Nah, yang pertama adalah 1 juta. 1 juta itu di sini aku akan buat dibagi-bagi ya, berapa persen, dan tanpa harus ada persennya juga karena agak sedikit sulit. Terus di sini aku akan pertama itu adalah saving, tabungan, dan ini wajib banget berapapun gaji kalian, sebisa mungkin kalian tuh bisa saving itu, karena saving itu ya penting gitu kan, ketika kalian nanti butuh kalian bisa ambil dari saving itu gitu. Dan di sini untuk gaji yang 1 juta aku buat savingnya itu 10%. 10% dari 1 juta itu adalah 100.000, seperti itu. Nah, untuk kalau saving itu sebisa mungkin teman-teman itu punya rekening, atau mungkin bisa celengan atau apapun itu, pokoknya tempat penyimpanan khusus untuk saving. Agar kenapa? Agar saving itu tidak kepakai dengan kebutuhan yang lain, dengan kebutuhan darurat, kecuali emang bener-bener urgent banget gitu. Terus yang kedua adalah sedekah. Ini perlu banget sedekah itu, karena setiap rezeki yang kita miliki pasti ada milik orang lain. Seberapapun penghasilan kita, seberapapun uang yang kita miliki, sebisa mungkin kita sedekah gitu, walaupun hanya kecil gitu jumlahnya, yang penting kita udah berbagi gitu. Di sini sedekah itu aku buat 2,5% dari penghasilan teman-teman, dari penghasilan 1 juta. Nah, 25% yaitu 25.000. Terus yang ketiga itu ada pulsa. Pulsa itu kayaknya sudah menjadi kewajiban setiap semua masyarakat ya. Pulsa itu aku ambil 8%, yaitu 80.000. Mungkin aku pikir 80.000 itu cukup ya, karena aku sendiri pun masih pakai pulsa yang 80.000 dan itu cukup sampai sebulan, seperti itu. Dan yang keempat itu makan. Pasti kan namanya kerja, kita kan butuh yang namanya makan siang, butuh yang namanya jajan, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk makan bekerja itu 15.000 dikali 24 hari. Jadi Senin sampai Sabtu dikalikan 4 kali, dikalikan lagi 15.000, itu totalnya 360.000 rupiah. Dan selanjutnya adalah ongkos. Nah, ini ongkos juga perlu ya teman-teman. Tapi aku sebelumnya mau bilang, ongkos itu di sini kan 1 juta rupiah. Sebisa mungkin sih teman-teman untuk ongkos itu bawa motor ya, bawa motor sendiri aja, itu biar lebih hemat sih kalau misalnya pakai motor. Jadi teman-teman tuh cuma butuh uang bensin aja, seperti itu. Aku buatnya di sini sebisa mungkin teman-teman itu pakai atau bawa motor sendiri.
Di sini ongkos aku hitung 15.000 itu 2 hari. Jadi dalam seminggu itu 30.000, 30 dikali 4 sama dengan 200.000 rupiah. Selanjutnya adalah jajan spesial. Maksudnya jajan spesial ini gini, misalnya kayak ada makanan-makanan yang hits yang baru keluar gitu kan, kayak minuman boba seperti itu, atau mungkin makanan-makanan kuliner lain yang baru keluar seperti itu yang lagi ngetren gitu ya. Kan biasanya agak sedikit mahal gitu ya. Atau mau makan makanan enak, itu kalian masih bisa banget nikmatin itu walaupun penghasilannya hanya 1 juta rupiah. Di sini aku tulis 100.000 rupiah. Itu bisa beberapa kali teman-teman beli minuman boba ya dengan harga yang 20 ribuan atau 30 ribuan. Atau teman-teman juga bisa kalau mau nonton bisa ambil dari uang jajan ini. Dan selanjutnya itu adalah skincare. Skincare di sini aku akan tulis 85.000. Kenapa kok dikit banget gitu ya? Skincare itu kan biasanya sifatnya bukan sebulan sekali habis gitu ya, biasanya 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali gitu, jangka waktunya agak panjang. Nah menurutku skincare 85.000 ini cukup banget. Jadi kalau misalnya bulan ini teman-teman skincare masih ada gitu ya, masih belum perlu banget, ya udah saving aja, di save aja. Nanti kalau misalnya bulan depan langsung habis, itu kan jadi 85 kali 2. Nah itu kan teman-teman bisa kebeli itu skincare yang habis beberapa produknya seperti itu. Terus selanjutnya adalah lain-lain. Lain-lain itu adalah seperti kayak uang jajan di rumah. Mungkin teman-teman kan nggak mau beli bakso atau mau mie ayam atau mau beli kebab atau apapun itu. Dan atau mungkin ada kondangan pastikan ya. Nah di sini aku sediain 50.000. Karena kan kalau kondangan itu sifatnya tidak mungkin dan mungkin bisa terjadi dalam sebulan itu kosong seperti itu. Dan jika ditotalin itu semuanya ada 1 juta rupiah. Jadi pas dan dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk gaji yang 1 juta itu, ini tidak bisa ditempatkan di daerah-daerah yang seperti ibu kota Jakarta. Itu tidak bisa teman-teman. Jadi untuk 1 juta ini sesuaikan dengan kondisi lingkungannya juga. Kayak misalnya daerah yang Bogor mungkin, terus daerah Parung mungkin itu kan belum masih rendah gitu. Itu untuk daerah-daerah seperti itu yang 1 juta. Jadi jangan pernah disamakan 1 juta itu dengan daerah-daerah yang kayak Jakarta atau daerah-daerah yang apa-apa serba mahal seperti itu. Yang kedua yaitu penghasilan 2 juta rupiah. Oke, di 2 juta rupiah ini ada sedikit penambahan kebutuhan. Biasanya akan semakin besar penghasilan, akan semakin besar pula pengeluarannya. Seperti itu. Lanjut. Yang pertama adalah saving. Kenapa sih harus saving? Karena saving itu kalian perlu banget. Karena tanpa saving kalian nggak akan punya kerja gue gini-gini aja gitu. Kerja gue nggak dapet apa-apa dan lain sebagainya. Jadi kayak gajinya itu cuma numpang lewat aja seperti itu. Lanjut, yang pertama adalah saving di angka 2 juta rupiah. Ini aku kasih 15%, yaitu 300.000 dari penghasilan 2 juta rupiah. Lanjut, sekarang di angka 2 juta rupiah ini kalian teman-teman bisa punya dana darurat, yaitu 100.000 rupiah. Selanjutnya adalah sedekah. Sedekah ini tetap sama persentasenya, tidak berubah, yaitu 2,5% dari penghasilan 2 juta rupiah, 50.000 rupiah. Selanjutnya adalah pulsa. Nah, untuk pulsa ini ada peningkatan nih. Yang tadinya 1 juta itu 80.000, di penghasilan 2 juta dapat 100.000 rupiah. Selanjutnya adalah makan. Makan ini perharinya 20.000 rupiah, yang sebelumnya 1 juta hanya 15.000 rupiah. Totalnya jadi 480.000 rupiah. Ongkos ini teman-teman bisa, kan aku bilang tadi yang 1 juta itu kalau sebisa mungkin bawa kendaraan sendiri. Yang penghasilan 2 juta rupiah juga masih sebisa mungkin juga tetap bawa kendaraan sendiri gitu. Tapi ini masih ada opsional lain. Kalau teman-teman nggak punya kendaraan motor atau sepeda gitu, bisa pakai transportasi umum seperti angkutan umum. Ini 15.000 per hari. Totalnya jadi 360.000 rupiah dikalikan 24 hari. Maksudnya 15.000 dikali 24 hari, 360.000 rupiah.
Selanjutnya adalah ada jajanan spesial, di seperti itu selalu harus ada, yaitu Rp150.000. Skincare di sini teman-teman bisa dapat Rp100.000. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, kalau skincare itu memiliki jangka waktu panjang. Selanjutnya adalah ada lain-lainnya, teman-teman bisa dapat Rp100.000. Shopping, nah yang tadi di Rp1 juta teman-teman tidak dapat uang shopping, di angka Rp2 juta teman-teman bisa shopping dengan nilai Rp150.000. Kok kenapa 1 juta kok nggak ada shopping? Karena aku juga kan pengen shopping gitu. Jadi kalian harus ingat ya, harus ingat dengan penghasilan Rp1 juta. Kalian tidak bisa memaksa untuk lebih dari penghasilan teman-teman seperti itu. Jadi untuk angka Rp1 juta untuk shopping bisa mencuri-curi apa sih? Di sini kalian bisa meminimalisir dari makan. Teman-teman bisa bawa makan dari rumah gitu. Nah, dari uang yang teman-teman bawa makan dari rumah itu bisa di-save. Itu bisa dijadikan shopping. Jadi maksudnya jangan sampai dalam sebulan kalian bawa makan terus cuman gara-gara pengen shopping, tidak. Misalnya dalam sebulan itu 50% teman-teman bawa makan, bekal gitu ya. Nah, itu uangnya bisa dibuat shopping seperti itu. Lanjut lagi, kembali ke angka Rp2 juta. Jadi angka Rp2 juta semuanya totalnya Rp1.890.000. Nah, itu kurang dari Rp2 juta. Sisanya adalah Rp110.000. Itu terserah teman-teman mau buat apa. Yang penting adalah prioritas. Yang diprioritaskan itu adalah saving, dana darurat, sedekah, pulsa, makan, ongkos itu harus terpenuhi. Seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga yaitu penghasilan Rp3 juta. Yang pertama, aku akan langsung aja ya. Yang pertama adalah saving, yaitu 20% dari Rp3 juta, Rp600.000. Darurat, yaitu 5% dari Rp3 juta, Rp150.000. Sedekah, tetap sama persentasenya 2,5% dari Rp3 juta, Rp75.000. Dan pulsa ini akan ada penaikan jadi Rp150.000. Yang tadi 1 juta dapat Rp80.000, 2 juta Rp100.000, dan 3 juta ini dapat Rp150.000. Dan makan aku hitung dalam perharinya itu Rp25.000. Yang tadi 2 juta dapat Rp20.000, dan 3 juta Rp25.000 dikali 24 hari Rp600.000. Ngeblur ya. Next, di sini ada ongkosnya. Di sini aku kasih 20.000 per hari. Mungkin cukup lah ya, 20.000 dikali 24 hari jadi Rp480.000. Dan jajan spesialis itu tidak pernah lupa. Aku kasih alokasikan Rp200.000. Dan skincare-nya Rp200.000. Lain-lainnya Rp200.000. Shopping Rp200.000. Total semuanya adalah Rp1.855.000. Rp2.855.000, sorry ya teman-teman. Nah, di sini adalah kurang dari Rp3 juta. Di sini aku akan alokasikan, biasanya kalau orang penghasilan udah 3 juta, lumayan lah ya. Lumayan, dan di sini teman-teman bisa kasih ke orang tua. Atau teman-teman bisa bantu untuk bayar listrik. Kok kenapa bayar kasih orang tua kok sedikit sekali gitu. Sebenarnya prinsip orang tua itu kebanyakan orang tua itu dengan seorang anaknya udah bisa kerja, udah bisa memenuhi kebutuhan sendiri, itu udah alhamdulillah banget gitu. Dikasih atau tidak dia akan menerima. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya udah, dia tuh nggak apa-apa dan nggak akan komentar apapun. Seperti itu teman-teman. Berarti kalau dengan pemikiran seperti itu bukan berarti teman-teman harus nggak usah lah orang tua mah, nggak usah lah atau apalah gitu. Jangan seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman caranya. Jadi itu adalah sharing aku dan tips dari aku, karena setiap orang itu pasti akan berbeda-beda seperti itu. Ini juga pengalaman dari aku sih. Jadi jangan sampai teman-teman itu nerima penghasilan gitu ya, cuma numpang lewat aja gitu. Karena dulu aku tuh belum bekerja, ketika teman-teman aku sudah bekerja, aku tuh belum bekerja. Jadi mereka tuh kerja udah hampir setahun tapi selalu bilang
nggak punya duit, lalu kemana uangnya? Nah, aku minta tuh pengen jangan sampai teman-teman seperti itu, maka seperti itu gitu. Jadi berapapun penghasilan teman-teman harus punya sebisa mungkin punya tabungan kayak gitu, berapapun jumlahnya, sekalipun cuma 50.000 itu akan penting buat teman-teman setelah 6 bulan atau dan cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa yang belum subscribe dulu, like dan komen di bawah. Terima kasih.